Ya, apalagi kalian mau ke perguruan tinggi, itu pasti yang pertama kan dilihat itu akreditasi kalian. Unggul, tahu B, tahu J gitu. Welcome back to Sir Podcast. You better be ready. Oke, hari ini dengan bersama Aulia dan siapa di sana? Hamzah ya. Jadi hari ini kita kedatangan tiga tamu spesial kita yang berasal dari Universitas UIN. Dari Universitas UIN ini ada orang-orang hebat-hebat ini yang diundang ke sini untuk menjadi seorang apa? Bisa disebutnya? Delegasi KKN ya. Orang-orang yang kuliah kerja nyata istilahnya ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Mungkin kabarnya gimana hari ini? Pada sehat semua kayaknya. Alhamdulillah sehat. Sejauh ini. Iya. Oke, mungkin kita perkenalan aja secara mungkin singkat, boleh panjang, terserah. Tapi sejelas mungkin silakan. Jadi perkenalkan, nama gue Dedi Maulana, asal dari Jambi. Gue dari Fakultas Dirasat Islamiyah atau Studi Islam yang dikenal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, nama saya Nur Muhammad Al-Robi, biasa dipanggil Robi. Saya dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah. Fakultas saya Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis. Dan nama Anda sendiri, nama lengkap Said dari Rizwan, dipanggil dengan Kak Said. Berasal domisili dari DKI Jakarta dengan belajar di kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin dalam prodi Ilmu Hadis. Emang universitasnya khusus Islam banget ya, religius lah ya. Namanya UIN. Universitas Islam Negeri. UIN. Harus ada unsur Islam. Ini kan tidak semuanya fakultasnya Islam ya. Iya. Tapi tidak semua fakultas Islam. Tapi kalian wajib. Itu nomor satu lah istilahnya. Iya. Dengan lain-lain di belakang lah. Iya. Nah, ini Kak, aku tuh mau nanya. Aku ternyata nih, kakak-kakaknya KKN. Iya. Nah, aku tuh nggak tahu apa sih itu KKN. Kayak apa ya? Apalagi internasional ya mereka. Yes. Beda sama yang lain. Ya, KKN itu kebanyakan kan kuliah kerja nyata ya. Yang kita kenal itu yang di Indonesia itu namanya pengabdian kepada masyarakat yang khusus. Nah, KKN itu terbagi ada beberapa program sekarang. Ada KKN reguler. Reguler itu ya seperti ke desa-desa, kita ke desa-desa atau ke suatu wilayah, tapi tetap di Indonesia. Nah, itu nanti ada KKN kebangsaan. Nanti kita dari kampus, beberapa kampus itu digabungkan. Ya seperti di Palangkaraya itu KKN kebangsaan. Dikirim ke Palangkaraya, mereka jadi tuan rumah. Nanti universitas seluruh Indonesia itu ada di situ. Jadi kita gabungan. Iya. Ada juga KKN beragama, moderasi beragama itu di Bali. Apakah kalian tahu nih? Bali tahu lah. Wah, itu surganya Indonesia itu. Pusat wisata. Itu semua orang asing mungkin pasti mengenalkan itu. Dan ada juga KKN internasional. Ini seperti kita nih. KKN internasional itu ada Jepang, ada Korea, ada Malaysia, ada Mesir, sama yang kita sekarang ini ke Arab Saudi. Kita adalah delegasi dari ini, dari delegasi pertama kali dari universitas Syarif itu. Jadi kami ini bisa dibilang ya seperti tadi Kak Dini katakan, kami ini delegasi pertama kali karena KKN internasional baru pertama kali diadakan di UIN ini, khususnya dikirim ke Saudi, ini baru pertama kali diadakan. Jadi kami ini bisa dibilang perintis, delegasi pertama. Jadi suka dukanya kami rasakan untuk menjadi delegasi pertama ini. Dan insya Allah menjadi perintis ini kami bisa membuat program yang bisa terus menerus dilanjutkan oleh penerus-penerus kami nantinya, insya Allah. Siap lah. Iya, siap. Dan juga yang kedepannya semoga adik-adik kelas kami ini dapat pelajaran yang berharga gitu.
bagaimana kita mengurus visa secara mandiri, mencari tiket secara mandiri kan, sampai kegiatan-kegiatan ketika transit sampai di sini juga insya Allah menjadi pelajaran bermanfaat buat adik-adik kelas kami yang mungkin berminat untuk melakukan selanjutnya KKN internasional ini. Iya. Mungkin itu aja. Oh ya, ini agak sedikit melanjutkan. Kan ini kakak baru datang nih kan ke sini. Nah itu gimana sih awalnya kayak pas datang ada shock nggak sih? Pas ngeliat Arab Saudi itu kayak gimana gitu? Kalau saya sendiri pribadi ya, shocknya enggak sih, karena memang pandangannya Saudi itu kan Islamis banget gitu. Dari yang perempuannya itu memakai cadar semuanya gitu. Tidak ada yang pakai tangan. Itu Iya, ada. Makanya nggak bisa bukan saya kan keluar gitu. Mana nih? Iya, mana di jalan nggak. Jadi yang paling saya rasakan adalah cuaca. Cuaca malam ini, cuaca malam itu sangat dingin ya, walaupun 23 derajat itu saya rasakan itu seperti sama di puncak gitu. Kalau kalian pernah ke Indonesia di puncak itu, puncak di Sawah Bogor, itu ada namanya tempat wisata puncak. Nah itu dinginnya itu sampai 16 derajat Celcius. Nah kurang lebih ya sedikit sama dinginnya kalau malam di Saudi ini. Tapi pagi yang saya rasakan kemarin waktu diantar ke rumah adik itu sekitar 35 dan panasnya juga lumayan gitu, untuk membakar saya. Rasa gitu. Jadi sampai dingin loh. Panas. Sampai saya bilang beberapa sama Om dan Pak Adik pun sendiri, saya katakan bahwa 35 Celcius ini sudah sangat panas bagi saya. Tapi mereka tertawa gitu. Mengatakan bahwa 35 itu mending bisa turun, udah turun karena maksimal itu di sini 50. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana panasnya gitu. Mungkin kalau jemur baju seperti itu, itu yang saya pikirkan. Lagi bikin aslinya? Iya. Iya. Mungkin karena mereka kan udah terbiasa di sini. Iya, udah nyatu lah istilahnya sama alamnya. Sudah bisa beradaptasi. Iya, benar sekali. Oke. Mungkin kan ini kan ada rencana kegiatan selama di sini tuh apa sih rencana kakak-kakak ini untuk sekolah sihir kita inilah rencananya. Rencana kegiatan kami selama KKN ini lebih tepatnya karena kami diminta oleh kepala sekolah adalah membantu guru-guru di sini. Jadi selama ada penilaian akreditasi dari Indonesia pusat lah bahasanya pusat, kami diminta oleh kepala sekolah secara pribadi untuk membantu akreditasi di sini. Jadi untuk keperluan dari guru-guru, insya Allah akan kami penuhi. Kurang lebih seperti itu. Soalnya akreditasi itu penting ya teman-teman di sekolah. Karena kalian akreditasi itu menunjang untuk berkelanjutan kalian sekolah. Ya, apalagi kalian mau ke perguruan tinggi, itu pasti yang pertama kan dilihat itu akreditasi kalian unggul, tahu B, tahu J gitu kan. Kalau kalian itu akreditasinya unggul, ya kali bahasanya A plus ya A, itu kalian mau masuk jalur manapun di Indonesia itu SPAN, SN atau dan sejenisnya, kalian tuh insya Allah dipermudah gitu. Ada jalur undangan gitu. Dan kalian mau ke luar negeri pun, itu kalau akreditasi kalian bagus itu plus, wah itu tuh sangat menunjang untuk kalian untuk selanjutnya. Jenjang kalian itu menentukan itu di akreditasi sebenarnya. Jadi akreditasi ini bisa dibilang itu sebagai bagaimana orang melihat sekolah kalian. Iya. Sekolah kalian itu sebagai apa sih? Siri itu seperti apa gitu. Mereka lihat akreditasi kalian yang kalian punya. Nah dari akreditasi itu mereka sudah memiliki nilai gitu. Untuk menilai kalian itu seperti apa? Seperti tadi yang saya katakan ini unggul, dan itu menjadi sebuah acuan. Nah kalian ingin melanjutkan ke jenjang ya, dan mudah-mudahan sih doa kami semua kalian bisa melanjutkan jenjang seperti kakak lain. Ya, mungkin setelah dari akreditasi untuk penguatannya ada juga untuk pengembangan skill ya, dan yang kami punya untuk bisa kita terapkan atau sekedar berbagi informasi, berbagi info bagaimana apa yang memang bisa dikembangkan, apa yang bisa kita berikan
dan semoga itu juga menjadi acuan bagi kita semua karena kita senegara dan sebangsa, semoga bisa lebih maju lagi dalam dunia pendidikan. Nah, untuk pengembangan diri yang ada itu diminta seperti pengajaran pramuka, karena pramuka di Indonesia dan di SIR pasti memiliki perbedaan, karena kan sekolah Indonesia walaupun ini sekolah Indonesia tetapi kan jauh gitu. Iya. Dan tenaga keguruan di SIR juga tidak memadai atau bisa dibilang tidak maksimal lah bahasanya seperti di Indonesia gitu ya, tidak maksimal seperti di Indonesia karena ini di luar gitu di Indonesia. Dan insya Allah kami memaksimalkan kepramukaan di sini gitu. Dan kemampuan bakat seperti bela diri gitu. Dan insya Allah kami akan juga mengajarkan bela diri gitu. Nah ini Bang, harapan untuk anak SIR. Nah, harapan untuk sekolah Indonesia Rian ya. Harapan kami adalah anak-anak di sekolah Indonesia Rian ini paham gitu akan wajah Indonesia itu seperti apa sih. Nah, hadirlah kami di sini gitu, sebagai representasi dari Indonesia gitu. Walaupun bisa dibilang tidak terlalu luas gitu. Akan tetapi inilah Indonesia gitu. Karena banyak anak-anak di sini yang belum lahir di sini, belum pernah ke Indonesia gitu. Jadi kami ingin menunjukkan seperti inilah Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan keramahan-keramahannya, budayanya yang sangat kaya sekali, bahasanya yang sangat banyak, sukunya yang sangat beragam gitu. Itu ingin kami perkenalkan. Ya, seperti adat istiadat kita kan terkenal. Kalau Indonesia itu kan terkenal dengan adatnya ya, terutama sopan santunnya. Dan sopan santun itu. Ya, karena Indonesia itu Ketimuran. ya adat ketimurannya juga. Indonesia itu bisa ibarat memobilisir gitu, nggak ibarat dengan adat barat, adat timur itu mereka bisa. Itu Indonesia. Luasnya Indonesia juga. Apalagi dengan wisata alam yang sangat banyak kan. Sangat beragam. Dulu soalnya ada pernah tuh sampai negara kenapa Belanda ini menguasai Indonesia karena alamnya itu sama lingkungan Indonesia itu pasti sangat berbeda dengan negara lain. Apalagi kita itu di Asia itu yang negara ibarat tuh hampir sama lah ya. Tapi pasti dengan Malaysia aja itu beda. Kenapa? Karena Indonesia itu ibarat tuh apa kata Syekh dulu kata Raja Salman tuh sampai Raja Salman tuh sempat di Bali itu dia booking Bali itu emang khusus emang untuk keluarga kerajaan selama 2 minggu beliau berlibur di sana. Itu jadi Bali itu nggak ada turis-turis dari negara lain kecuali keluarga Raja Salman. Sampai saking kuahnya wisata Indonesia itu, itulah budaya Indonesia yang beliau sangat kagum sama Indonesia. Raja Salman apa? Dengan sopan santun gitu. Sopan santun. Yes. Dan juga dengan keberagamannya, Terus dengan yang banyaknya agama, sekitar ada 5 agama, dan alhamdulillah itu saling rukun, saling toleransi. Bahkan di Pulau Bali yang notabene-nya memang satu pulau itu rata-rata berhindu dan Buddha, ada komunitas-komunitas Islam. Begitu juga dengan di Papua yang mayoritas umat Kristiani atau Nasrani, juga ada komunitas Muslim. Dan juga di Jakarta yang mungkin mayoritasnya agama Muslim, ada juga tempat buat orang Konghucu, buat beragam Nasrani. ya sampai kan Bahkan ada sinagog. ya, Orang sampai Yahudi. iya. Sampai itu Masjid Istiqlal sama gereja itu depan. Iya. Kalau kalian pernah ke Jakarta, itu melihat Istiqlal, ini Masjid Istiqlal, ini gereja depan. Katedral itu yang Bahkan sekarang udah ada terowongan silaturahim. iya, sampai itu kemarin bertempatan hari kebesaran Islam itu Lebaran dan mereka juga ada hari besar mereka. Sampai saking toleransinya mereka karena kita umat Islam ibarat terbanyak juga di sana mayoritas dan mereka tuh memundurkan untuk sholat mereka, Iya, ibadah mereka. Bahkan parkirnya juga disediakan. Disediakan oleh Di gereja itu. Itulah toleransi beragama di Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa menyebarkan. Jangan seberangan. Kalau di Jakarta Barat tuh masjid dengan gereja tuh satu tembok sama. Nempel. Ada. Bahkan kalau misalnya udah di gereja tuh sedang ada kebaktian, toa masjid itu disampingin dulu supaya nggak mengganggu kegiatan kebaktian. Ini aja sih. Dan semoga bisa dirawat kan. Iya.
istilahnya kayak pendidikan tunggal ika lah, toleransi kepada semuanya, mau itu beda suku atau beda agama atau mungkin beda daerah. Iya. Baik, mungkin ini kan kakak-kakak ini kan lebih ke akredibilitas, nggak langsung secara nggak ngajar lah istilahnya ya. Nggak full ngajar, cuma ke akredibilitas. Nah, itu maksudnya itu ngajar kayak apa sih, kayak taekwondo atau apalah, karate itu gimana sih? Ya, kalau gua pribadi sih, gua lebih ke silat ya. Silat itu ya memang khasnya Indonesia, silat. Ya silat itu kan ada sedia hati terate kalau di Indonesia, ada ikatan kerasakti, tapak suci, pagar nusa dan seterusnya. Dan saya pribadi itu saya lebih dominan ke tapak suci itu, karena dari saya SMP, SMA saya tapak suci, dan saya juga kalau ibarat itu karena apa ya? Karena dalam suatu wilayah itu kok suci, ya saya ingin ikut suci itu. Ya, kalau saya pribadi bela dirinya adalah jujitsu. Nah, untuk teman-teman sekalian yang belum tahu jujitsu adalah bela diri yang berasal dari Jepang. Nah, kalau dari negara Jepang mungkin teman-teman tahu. Nah, jujitsu ini berasal dari apa namanya? Para warrior di sana, samurai, ya, pejuang-pejuang Jepang. Nah, ketika mereka tidak memiliki sejarah mereka katana untuk bertahan, mereka itu memikirkan cara bagaimana untuk mempertahankan diri mereka. Terciptalah jujitsu ini. Nah, jujitsu ini inti dasarnya adalah menggunakan tenaga lawan. Bagaimana kita menjatuhkan lawan tanpa harus kita mengeluarkan tenaga. Jadi konsentrasi jujitsu ini berada di nantinya kuncian. Terlepas dari karate yang biasa teman-teman lihat, ular segala macam seperti itu. Dan untuk saya sendiri mempunyai skill atau pengembangan bakat dalam dunia tarik suara. Yang memang saya tekuni dari saya SD, dari saya kecil, dalam seni melantunkan suara azan, suara Al-Quran, kiroah dalam Al-Quran, tilawah, ataupun dalam pembacaan qasidah seperti pembacaan salawat, ataupun dalam sirah nabawiyah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga mungkin satu lagi min fadlil Rabbi, saya mempunyai bakat waktu SMP SMA itu dalam bidang pidato Indonesia. Dan waktu 2016 yang lalu kesempatan mengikuti festival Darul Quran Mulia di Darul Quran Mulia dan mendapatkan juara 1 bagi muda cabang bahasa Indonesia dalam tingkat nasional. Sudah 2016 alhamdulillah di Pondok Pesantren Darul Quran Mulia Tangerang. Dan alhamdulillah yang sekarang masih saya tingkatkan ialah dunia dalam dunia tarik suara, yang mana di dalam pengajian atau dalam majelis taklim sekitar seminggu, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengisi dalam kesempatan tersebut untuk membacakan qasidah ataupun selawat lain sebagainya. Ini sekali. Mungkin kita ke ini kan biasanya orang KKN itu kan 1 bulan sampai 2 bulan. Bisa akhirnya kalian ini sampai berapa lama gitu berada di Arab Saudi untuk akreditasi ini? Oke. Karena menyesuaikan apa yang kami dapat dari universitas ya, seperti KKN reguler, kebangsaan dan sebagainya, itu memiliki kapasitas waktu 1 bulan yang diberikan oleh universitas, dan kami juga mendapat kesempatan yang sama 1 bulan. Nah, tapi 1 bulan kami ini dibagi untuk beberapa sekolah di Saudi Arabia, seperti Sekolah Indonesia Riyadh 2 minggu, Sekolah Indonesia Jeddah 2 minggu, Sekolah Indonesia Mekah 2 minggu. Nah, untuk membicarakan Jeddah sebenarnya kami juga harusnya mendapatkan di Jeddah, tetapi karena keterbatasan waktu kami, jadi kami hanya mendapatkan amanah dari Adikbud hanya 2 sekolah yang kami kunjungi dan kami akreditasi. Oke, baik. Mungkin kita kedatangan orang-orang keren-keren ini yang akan membangun sekolah kita menjadi lebih baik. Kami 3 sekolah ke
dua sekolah. Kedua sekolah ini menjadi lebih baik lagi lah. Amin. Keren kan, ada yang jago suci, jitsu, ada suara. Bukan dari mobil ya. Nggak juga dari tampang ya. Iya. Jangan itu 17 an. Naik tambang boleh. Iya, boleh tampang. Ya mungkin sekian aja ya. Iya. Ya. Nah, sekian dari kita semua. See you on the next podcast. You better be ready.